Hai, perkenalkan nama saya Jevani Artangelika dengan NIM 200301093 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview 6 jenis ternak yang unggul yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu komponen penilaian pada mata kuliah dasar peternakan dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT, MP. Meskipun watching. Yang pertama itu ayam Leghorn. Ayam Leghorn merupakan ayam yang berasal dari Tuksani, Italia. Ayam ini merupakan salah satu strain komersial yang paling populer di dunia. Ayam ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuh yang ramping, bentuk jengger dengan 5 gerigi yang berwarna merah, paruh, kulit, dan kaki yang berwarna kuning, ekor mencuat membentuk 40 derajat, bobot ayam jantan 2,7 hingga 2,9 kg, sedangkan bobot untuk betina 2,25 kg saja. Produksi telurnya itu dari 284 hingga 300 butir per ekor dalam setahun. Bulunya itu berwarna putih, cuman ada juga yang berwarna coklat, kuning maupun hitam. Hanya memerlukan 125 gram per hari untuk pakan yang akan dikonsumsi. Ayam ini memiliki keunggulan bisa hidup di tempat yang bertemperatur tinggi, dan nilai gizi yang ada di telurnya itu sama dengan nilai gizi yang ada di telur ayam kalkun. Kekurangannya itu ayam ini tidak begitu jinak, dan ayam ini jika sudah stres, produksi telurnya itu akan menurun drastis. Bisa dilihat di slide begitu sistem pencernaan ayam White Leghorn ini. Ayam Leghorn ini merupakan ayam jenis petelur unggul atau yang terbaik di dunia. Bentuk pakan yang dikonsumsi oleh ayam ini tergantung nutrisi yang dibutuhkan, bisa dalam bentuk mash, limited grains, ataupun crumble. Contoh makanan yang dikonsumsi ayam Leghorn ini adalah jagung giling, dedak halus, dan konsentrat. Yang kedua itu itik alabio. Itik alabio ini merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang memiliki persebaran di daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Itik ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuhnya seperti botol, warna bulu itik dewasa itu coklat total hitam putih pada bagian atas dan coklat keabu-abuan dari bagian punggung hingga ke ekor. Warna ceker dan paruhnya ini warna kuning. Warna kerabang telur itu hijau kebiru-biruan. Untuk bobot untuk betina 1,59 hingga 1,72 kg. Produksi telurnya itu 220 hingga 250 butir per ekor dalam setahun. Bobot telurnya itu 59 sampai 65 gram per butirnya. Nah, untuk umur dewasa kelamin yang untuk jantan dan betina itu 5 sampai 5,5 bulan. Nah, keunggulan dari itik alabio ini itu yang pertama menjadi mata pencarian utama di Kalimantan Selatan, yang kedua memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang ketiga menjadi itik duifungsi yaitu bisa jadi itik petelur dan itik pedaging, yang keempat lebih tahan terhadap penyakit, yang kelima umur 6 sampai 7 bulan itu udah bisa memproduksi telur, yang keenam bisa bertelur tanpa dibuahi jantan tapi tidak bisa menjadi anak karena tanpa adanya pembuahan. Nah, bisa dilihat sistem pencernaan itik itu mirip-mirip dengan sistem pencernaan dari ayam. Itik alabio ini merupakan jenis itik petelur, namun bisa juga pedaging. Seperti yang sudah dibilang, itik ini memiliki duifungsi. Jenis pakan itik alabio itu bisa dari dedak, jagung kuning, dan pollard. Bisa juga jenis pakan dari sumber protein yang terdiri dari bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, meat bone meal, dan tepung udang serta bekicot. Selanjutnya itu sapi pesisir. Sapi pesisir merupakan salah satu sapi lokal Indonesia yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Sapi ini memiliki ciri-ciri badannya itu berwarna merah bata, coklat agak kehitaman, bulu matanya itu berwarna pirang, kakinya itu berwarna putih, bentuk tubuhnya kecil, tanduk kecil, memiliki gelambir dan gumba. Bobot untuk jantan itu 162,2 kg dan untuk yang betina 149,1 kg. Karkasnya itu 49 sampai 60% dari bobot tubuhnya. Panjang badan jantan 112 cm dan untuk yang betina 109 cm. Kesuburan induknya itu 60 sampai 70%. Keunggulan dari sapi pesisir ini dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang memiliki suhu tropis dan memiliki sifat resistensi yang tinggi terhadap penyakit dan mampu beradaptasi saat ketersediaan pangan itu berkurang.
Namun kekurangan sapi ini karena tubuhnya termasuk kecil, sapi ini mulai punah atau mulai berkurang karena dapat digantikan dengan persilangan sapi yang memiliki bobot yang lebih besar lagi. Sistem pencernaan sapi ini bisa kita lihat di slide. Sapi pesisir ini tergolong dalam jenis sapi potong. Pada umumnya peternak sapi potong memberikan pakan rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, jerami, padi, jerami kacang tanah, dan rumput ilalang. Pakan konsentrat terbuat dari bahan dengan kadar serat yang rendah sehingga mudah dicerna oleh ternak. Selanjutnya itu kambing kacang. Kambing kacang itu merupakan ras unggulan kambing yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kambing kacang ini merupakan kambing lokal Indonesia yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat serta memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi. Kambing kacang jantan dan betina keduanya itu merupakan tipe kambing pedaging. Ciri-ciri dari kambing kacang yaitu tubuhnya kecil dan berkepala ringan. Tinggi kambing sekitar 55-60 cm, telinganya tegak, pendek, dan memiliki bulu halus. Terus bulunya itu berwarna putih, coklat, hitam maupun gabungan dari ketiganya. Dia di bagian dagu dan lehernya bulunya itu lebih panjang dari yang lainnya. Memiliki tanduk berbentuk pedang melengkung ke belakang. Bobot untuk jantan 25 kg dan untuk betina 20 kg. Presentasi kembarnya itu 52% dan dapat melahirkan sampai 3 kali. Keunggulan ini dapat beradaptasi dengan lingkungan di cuaca panas maupun dingin, proses reproduksi yang tinggi dan cepat. Untuk 8 bulan dia sudah bisa dibuahi. Perawatannya itu mudah dan tidak mudah terserang penyakit, populer di kalangan masyarakat. Namun kekurangannya itu ukuran tubuhnya yang kecil. Sistem pencernaannya sama seperti sistem pencernaan sapi. Kambing kacang ini merupakan jenis kambing pedaging unggulan yang ada di Indonesia. Pakan konsentrat bisa diberikan dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bahan makanan, misalnya dedak, bekatul, jagung, dan lain-lain. Pakan juga bisa diberikan dalam bentuk hijauan alami, yaitu rumput yang ada di lapangan. Yang selanjutnya itu domba Suffolk. Domba Suffolk itu pertama kali ditemukan di Suffolk di negara Inggris. Nah, ciri-ciri dari domba Suffolk ini memiliki bulu berwarna putih dan warna hitam pada wajah, tidak memiliki tanduk, telinga panjang, hitam dan bertekstur halus, leher panjang, koko dan bau lebar, serta lapisan wool yang berserat rapat-rapat dan halus. Kulitnya berwarna merah muda dan halus. Bobot berat badannya itu yang untuk jantan 135 hingga 200 kg dan betina 100 kg hingga 150 kg. Memiliki kuku yang keras dan ukuran panggul yang lebar. Paha dan kaki lurus hitam dengan tulang pipi berkualitas bagus. Keunggulan dari domba Suffolk ini terkenal sebagai domba penghasil daging yang baik dan cocok dijadikan domba potong. Daya tahan terhadap keadaan buruk sangat tinggi, cara hidup yang biasa, berdaging lembut, tidak berbau, dan kaya akan nutrisi. Kekurangannya, harga untuk domba Suffolk ini termasuk tinggi atau termasuk mahal. Sistem pencernaannya ini ada domba Suffolk ini ada 4, yaitu dari pertama masuk ke rumen, kemudian ke retikulum, omasum, dan abomasum. Domba Suffolk merupakan domba penghasil daging dan penghasil wol sedang. Domba biasanya menyukai hijauan yang segar, tetapi beberapa jenis hijauan masih terdapat racun yang bisa membahayakan domba itu apabila diberikan dalam keadaan segar. Oleh karena itu, banyak pakan hijau yang diberi dalam keadaan yang sudah dilayukan atau sudah dikeringkan. Yang terakhir itu bagian dari non-ruminansia. Saya di sini memilih babi Yorkshire yang berasal dari Amerika. Ciri-ciri babi Yorkshire ini berwarna putih keping-pingan, yaitu bentuk tubuhnya memanjang dengan kaki sedang, berotot dengan proporsi daging tanpa lemak dan lemak punggung yang rendah, memiliki bulu-bulu halus, kepala kecil, dan telinga terkulai. Keunggulan ini mampu menghasilkan jumlah kelahiran dalam jumlah yang tinggi, pertumbuhan yang cepat, dan kualitas karkas yang baik. Pemasarannya gampang dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sistem pencernaan babi bisa kita lihat di slide yang ada saya paparkan. Kemudian babi Yorkshire ini termasuk babi bacon type, yaitu babi yang sudah sedang. Pemeliharaan ternak masih secara sederhana atau tradisional, contohnya memberi pakan masih tergantung pada sisa-sisa dapur, sisa makanan manusia, maupun ubi-ubian. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.